Tahun 1992 kawan, di Jerman, tepatnya ada di salah satu peternakan tua yang bernama peternakan Hinterkaifeck kawan. Nah, di sana hiduplah salah satu keluarga yang berisikan 6 anggota keluarga kawan. Di situ udah ada bapaknya, emaknya, sama 4 orang lagi mungkin anak-anaknya gitu ya kan. Nah, di sana itu mereka hidup tenang lah gitu kan, damai, karena ya namanya juga di desa, di peternakan, pasti jauh lah dari keributan kota ya kan kawan ya. Sampai nih kawan, tibalah di satu hari atau di satu titik yang bikin kasus ini menjadi sangat-sangat mengerikan kawan. Beberapa hari sebelum kejadian atau beberapa hari sebelum kasus ini terjadi kawan, si bapaknya ini tuh dengar suara langkah kaki di atas loteng mereka, loteng rumah mereka lah. Nah, jadi di Amerika kan, atau di Amerika pokoknya di luar negeri lah, di rumah mereka kan biasanya kan di atas itu ada salah satu ruangan yang dibuat untuk nyimpan barang-barang ya kan. Nah, si bapak dengar ada suara langkah kaki di atas, tapi pas waktu dicek itu sama sekali nggak ada orang kawan, nggak ada tanda-tanda yang membuat orang yakin itu kalau ada orang di atas yang dibilang sama si bapak ini. Nah, kebetulan juga mereka itu di sana lagi musim dingin atau musim salju. Nah, pas waktu dicek kawan, keluar ada bekas langkah kaki orang. Jadi kan kalau salju kan biasanya kan ada tandanya gitu kan, orang jalan. Tapi itu cuman tandanya itu cuman di saat orang itu datang. Jadi kayak udah stepnya itu atau tanda langkah kakinya itu cuman ada berhenti di depan pintu depan mereka gitu. Untuk langkah kaki untuk keluar gitu nggak ada sama sekali. Sedangkan si orang-orang rumah ini tuh mereka bisa dibilang udah nggak pernah keluar rumah karena musim dingin ya kan. Jadi mereka lebih sering dalam rumah gitu. Sedangkan langkah kaki itu cuman ada di bisa dibilang ya cuman stop di masuk aja, nggak ada langkah keluar lagi gitu. Dan ini yang bikin aneh banget kawan. Beberapa hari kemudian ada satu orang yang pengen mampirlah ke rumah keluarga ini kawan. Pas dia datang kan, diketok lah pintu mereka kan, tok 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 tok, tapi nggak dibukain. Ketok lagi dia, tok 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 tok, akhirnya kebuka lah sedikit pintu rumah si keluarga ini. Pas dibukanya, apa yang dia temukan, seluruh anggota keluarga 6 orang ini semuanya itu meninggal kawan. Pas waktu dicek ternyata itu mereka itu kayak dipukul sama benda tumpul gitu lah, jadi kayak dipukul di bagian kepala gitu. Dan yang paling mengerikan pas waktu dicek, mereka bilang itu dari info sih, gue dapat dari info kalau si pelaku yang membunuh 6 anggota keluarga ini, dia itu sempat tinggal di rumah itu beberapa hari setelah melakukan pembunuhan itu. Jadi dia kayak tinggal di situ beberapa hari, makan makanannya mereka, terus dia sempat ngasih makan ternak-ternak keluarga ini gitu kan. Terus bisa dibilang juga ya pokoknya dia menghabiskan atau mengambil barang-barang yang ada di rumah itu, apalagi yang berharga gitu ya kan. Akhirnya kawan, saat ditemukan mayat dari ke-6 orang ini atau keluarga ini semuanya sudah meninggal dunia, akhirnya polisi pun turun tangan. Polisi pun menyelidiki dan mencari sosok pembunuh yang telah mengkill semua anggota keluarga ini kawan. Bertahun-tahun kawan mereka cari, tapi nggak ditemukan sama sekali si pembunuh ini kawan. Dan akhirnya karena nggak ditemukan, beberapa orang ataupun netizen gitu ya kan berteori kalau bisa jadi pembunuhan ini tuh dilakukan sama mantan pembantu mereka.